Baik, para sahabat RPR Radio TV Indonesia, saya kembali untuk mungkin minta wejangan atau wawancara dengan Bapak Dr. Ismail, Dirjen SD PPI Kementerian Kominfo RI. Ya Pak Ismail, tadi rasanya terbuka alam kami mendengar wejangan dari Pak Ismail. Nah, kemudian begini Pak Ismail ya. Setelah saya bergelut di organisasi ini, bergabung dengan seluruh rekan radio TV Indonesia. Nah, terakhir ini saya mendapat kepercayaan dari Ibu Niken untuk menanyakan iklan layanan masyarakat sosialisasi pemulihan ekonomi nasional. Tapi ada syaratnya, pesan Ibu Niken, dengan syarat radio sudah punya ISN. Begitu saya mulai mendata, ternyata dari sekian banyak radio yang bergabung, itu hanya sampai berapa persen nggak maksimal, selebihnya masih belum ada ISR, belum ada masih mungkin baru berdiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kami Pak, ada beberapa radio, baik itu di daerah apa di Sumatera, di Pulau Jawa. Setelah saya tanya, kenapa ISR kami itu sampai sekarang nggak terbit? Sudah 50 tahun Pak, ada yang 30 tahun ada. Kalau radio tempat saya siaran itu sudah 3 tahun. Nah, yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan mungkin dari pusat Pak, kalau saya mati, karena syarat yang dipenuhi itu kan salah satunya harus ada perda ya, perda dan perbuk dan apa ya. Nah, berarti yang terhambat ini bukan dari pusat, tentunya berarti dari pemerintah daerah Pak. Nah, kira-kira apakah ada semacam nanti memberikan apa ya himbauan kepada bupati wali kota di daerah terkait dengan radio-radio yang saat ini masih belum legal Pak? Iya, ya jadi prinsipnya kita ini berbangsa dan untuk bernegara, terutama aparat ya baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harusnya filosofi dan ininya sama Pak, bahwa kami ini adalah pelayan dan abdi masyarakat ya. Ini filosofi ini penting. Jadi kita harus bisa memberikan kemudahan-kemudahan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan sesuatu itu dengan cara birokratis, bertele-tele lama dan sebagainya. Ini sudah berkali-kali komitmen dan sikap mental seperti ini disampaikan oleh Bapak Presiden Pak. Jadi kita harusnya semuanya memahami masalah tersebut. Jadi kalau kami tentu saja menghimbau ya kepada semua pihak sebenarnya, termasuk staf-staf kami juga, agar dalam proses melayani dan memudahkan ini tidak hanya menjadi sebuah jargon, tidak hanya sebuah lip service yang seolah-olah begitu dikalimatkan, tapi faktualnya di lapangan tidak demikian itu. Faktual ini harus dijaga bahwa betul-betul komitmen itu implemented di lapangan. Mari kita lakukan diskusi secara terbuka agar proses perizinan itu bisa ada jalan keluarnya, tidak buntu gitu. Kita harus cari solusi way out gitu untuk menyelesaikan. Yang penting kalau di tempat kami itu seperti kami sampaikan Pak, frekuensi itu sifatnya hitam putih, apa teknis, ada apa tidak ada gitu. Kalau ada lanjutkan proses izinnya, kalau tidak ada tidak bisa. Memang tidak bisa kita paksakan gitu. Kalau misalnya tidak ada kemudian kita paksakan, pasti akan terjadi gangguan kepada pihak lain. Kalau itu akan menimbulkan masalah lain baru. Jadi ini pegangan kami kalau di Direktorat Jenderal SDPPI sampai Bali Monitoring, kami sudah sampaikan cek secara faktual di lapangan kondisi teknisnya. Apalagi Bapak bilang ada yang puluhan tahun sudah beroperasi. Ya berarti kalau udah puluhan beroperasi kan nggak ada yang terganggu kan. Kalau berarti frekuensinya tersedia. Kesimpulan saya seperti itu. Kalau ternyata sudah beroperasi fine saja, nggak ada yang lapor, nggak ada yang masalah, berarti kan fine. Nah oleh karena itu kita carikan solusi untuk administrasinya, untuk jenis tipikal radio yang seperti ini. Tapi kalau yang dibalik, kalau memang ternyata beroperasi faktualnya ada yang terjadi gangguan, jangan paksakan diri. Itu pesan. Yang kedua Pak Heng juga perlu lihat dari sisi teman-teman pemilik dari radio atau yang mengelola radio. Kadang-kadang Pak, mereka ini juga abai dengan masalah peraturan. Simple, bayar ISR setiap tahun. Jumlahnya tidak besar, angkanya 1-2 juta kan
Ya artinya untuk kondisi keuangan sekarang sebenarnya bukan sesuatu yang sangat besar lah, itu kecil gitu, dan oleh karena itu tapi abai bertahun-tahun tidak bayar ISR. Nah kalau yang seperti ini Pak, kami kan juga ada masalah pemeriksaan audit BPK dan sebagainya. Mengapa dibiarkan gitu? Ini kan tidak bisa. Jadi kami tetap harus melakukan proses pengendaliannya dengan melakukan peringatan, kemudian bahkan sampai mencabut izinnya. Ini karena masalahnya teman-teman bahkan sudah punya izin diabai untuk menuntaskan kewajibannya. Kalau demikian kami kan sudah punya pakem yang mengikuti ketentuan pemerintah. Tidak mungkin kami terus memberikan kebijakan gitu. Membiarkan misalnya bertahun-tahun sudah diingatkan tidak dilakukan. Nah ini case-nya macam-macam Bang Hen. Ada yang kadang-kadang karena wah pengurusnya berganti-ganti jadi dokumennya kita tidak tahu di mana dan sebagainya. Intinya tidak itu abai, mengabaikan masa-masa seperti itu. Jadi kalau boleh saya melalui kesempatan ini juga menghimbau kepada teman-teman di daerah yang sudah memiliki ISR atau yang sedang dalam proses, ya seriuslah menuntaskan proses itu gitu. Kalau ada obstacle-nya, apalagi ada pihak-pihak yang sengaja bermain di situ untuk mendapat keuntungan pribadi, laporkan Pak. Kami di pemerintah pusat sangat terbuka untuk itu, apalagi kalau ada jajaran kami yang bermain-main, kami sangat tegas untuk memberikan tindakan kepada pihak-pihak yang seperti itu Pak. Ini komitmen ya, bukan bohong-bohongan lah gitu. Ya kembali Pak Ismail ya, mungkin nanti kalaupun ada waktu berkenan untuk menjadi narasumber webinar kami Pak, siap, berkaitan dengan yang itu tadi yang Bapak sampaikan. Karena saat ini mereka ini kadang-kadang belum begitu nyambung. Jadi kita nanti kondisikan webinar, Bapak kalau bisa sebagai narasumber. Nah, satu yang tadi menarik Pak, yang sekolah lewat radio. Betul. Saya mungkin besok berangkat ke Kuningan. Di situ ada radio Kuningan dan TV Kuningan. Yang sekarang Bapak Bupatinya, Pak Asep, Bapak Bupati Kuningan itu sangat mensupport sekolah lewat udara. Jadi kita akan mengadakan kerjasama Radio Kuningan dengan asosiasi, itu akan mendirikan sekolah lewat udara mulai dari PAUD sampai SMA. Nah nanti kita akan merelay kegiatan ini. Mudah-mudahan mungkin idealnya kalau kami meresmikan sekolah itu, saya kemana Pak mau mengundang dari kementerian ini? Ya kalau diundang ya bisa ke sekjen lah ya, nanti sekjen bisa memberikan pilihan. Kebetulan saat ini saya kan sekaligus menjadi PLT sekjen juga gitu karena kemudian sudah pensiun ya. Jadi untuk sementara silakan ditujukan ke saya sebagai PLT sekjen. Nanti pada saatnya kami akan distribusikan siapa. Tapi saya ingin sedikit Bang N untuk memberikan pendapat saya tentang belajar di udara itu ya. Itu ada 3 aspek Bang N yang harus kita perhatikan dalam konteks belajar di udara itu. Ini 3-tiganya harus kita perbaiki, kita lakukan adjustment. Jadi belajar di udara itu tidak sama dengan memindahkan kelas. Karena memindahkan kelas itu berbeda dengan memindahkan media. Karena memindahkan media itu harus 3 aspek ini di-touch. Pertama adalah aspek gurunya, kedua aspek muridnya, dan ketiga aspek administrasi pendidikan. 3-3 ini harus dilakukan dengan cara yang berbeda dengan cara yang tatap muka. Pertama guru harus menyiapkan model pembelajaran secara daring atau secara udara itu, karena berbeda ketika guru berhadapan tatap muka di depan kelas. Jadi cara melakukan penyampaian materinya itu akan berbeda dengan ketika materi disampaikan di depan kelas. Ketika di depan kelas itu mudah interaktif, mudah mengawasi kondisi siswa seperti apa, bahasa tubuh dan sebagainya bisa dilihat. Kalau ini kan tidak, tapi harus berarti cara menyampaikannya, pengemasannya berbeda. Nah sebenarnya murid juga begitu. Murid harus memiliki tingkat confidence level untuk ada unsur belajar mandirinya.
Jadi tidak bisa sekarang itu siswa, murid, mahasiswa dan sebagainya itu hanya mengandalkan informasi dari guru atau dosen. Dia harus mencoba untuk mendapatkan informasi dari media yang lain yang terbuka secara luas, dan ada proses pembelajaran secara mandiri yang itu sikap mental. Ini persoalan mindset yang harus dilatih kepada anak-anak didik kita. Dan ketiga, administrasi pendidikan. Jadi juga berbeda administrasi pendidikan di sekolah yang secara konvensional dengan sekolah melalui darat. Cara melakukan penilaian, kemudian apa yang menjadi kunci keberhasilan dan sebagainya. Administrasi pendidikan itu cara mendekatkannya berbeda. Jadi 3 hal ini harus dilakukan serentak sehingga kita bisa mencapai keberhasilan. Ya Pak Ya. Dr. Ismail, saat ini sebagai Dirjen SDPPI sekaligus merangkap PLT Sekjen Kominfo. Iya, untuk sementara. Mungkin ada pesan atau himbauan terakhir Pak kepada seluruh radio dan TV Indonesia berkaitan dengan untuk memenuhi undang-undang penyiaran. Ya, saya tentunya berharap semua diikuti secara tertib, aturan, tertib prosedur itu normal ya. Tapi saya ingatkan kembali sekali lagi bahwa terutama LPPL, karena LPPL ini didirikan oleh pemerintah daerah, berarti menggunakan APBD, maka berhati-hatilah menggunakan keuangan negara. Kita harus mengukur kinerja itu dengan baik gitu, sehingga keberhasilan sebuah LPPL itu jelas tolok ukurnya, berapa jam siaran sehari, kontennya, kualitas kontennya seperti apa, apakah ini sampai kepada pemirsa dan sebagainya. Perlu ada pengukuran terhadap itu di lapangan gitu, sehingga LPPL benar-benar menjadi radio yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena kualitasnya gitu. Jadi tidak semata-mata hanya sekedar bisa berdiri saja gitu. Itu baru tahap awal. Tapi kita harus men-set sebuah tolok ukur agar nilai manfaatnya itu memiliki output dan outcome, impact yang jelas gitu buat masyarakat. Saya yakin kami dari Kementerian Kominfo juga akan mendukung teman-teman LPPL supaya bisa melakukan siaran secara nyaman, secara tenang, karena seluruh dokumen administrasinya bisa diselesaikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik Pak Ismail, terima kasih atas waktunya yang telah bersedia menerima kami dari Asosiasi Advokat Radio TV Indonesia. Dan ini ada salam dari Bapak Ketua dan Sekjen, Bapak Erwin Ibrahim selaku Ketuanya, Bapak Gabriel Majid selaku Sekjen, dan seluruh pengurus asosiasi dan seluruh anggota Advokat Radio TV Indonesia. Ya, terima kasih. Sampai jumpa nanti kalau tidak ada halangan di webinar yang akan datang. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, rekan-rekan Advokat Radio TV Indonesia, selesai sudah saya bertemu dengan Bapak Dr. Ismail, Dirjen SDPPI dan sekaligus sebagai PLT Sekjen Kementerian Kominfo. Dan apa yang telah kita dengar tadi mudah-mudahan menjadi kewajiban kita, inspirasi kita, dan untuk kita lebih baik lagi untuk berbenah diri menjadi LPPL yang eksis dan berjaya selalu di Indonesia. Demikian saya Bang Hen, Biro Humas Asosiasi LPPL TV Indonesia dari Ruang Kerja Dirjen SDPPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.